Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan kisah yang dibagikan oleh Nanda asal Tulungagung. Jadi Nanda ini pernah mengalami kisah yang cukup mengerikan di masa kecilnya sampai menjelang usia remaja, yang akhirnya membawanya kepada kejadian mengerikan yang terjadi di masa lalu yang gak pernah dia duga sama sekali. Seperti biasa, sebelum saya mulai ceritanya, subscribe dulu buat yang belum subscribe biar saya tetap semangat untuk terus membagikan kisah-kisah menarik dari teman-teman kita untuk kalian semua ya. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai saat Nanda masih kelas 5 SD, yang kemudian karena saat itu ekonomi keluarganya sedang memburuk, Nanda sekeluarga terpaksa menjual rumah mereka untuk membeli rumah yang lebih murah di daerah pedesaan gitu. Yang setelah cukup lama mencari, akhirnya ayah Nanda menemukan sebuah rumah di daerah yang cukup jauh dari pusat kota yang dijual dengan harga sangat murah. Dan keadaan rumahnya yang juga tergolong baik, hanya lokasinya agak di tepi desa dan dekat dengan hutan. Singkat cerita, mereka akhirnya setuju membeli rumah itu dan segera berpindah ke sana karena Nanda harus segera mengurus perpindahan sekolahnya sebelum waktu ujian untuk kenaikan kelas tiba gitu. Nanda yang saat itu memang masih kecil hanya mengikuti orang tuanya tanpa keberatan, dan dia juga cukup bahagia dengan rumah barunya. Setelah sekitar 4 bulan mereka tinggal di sana, Nanda sudah mulai punya banyak teman dan mulai nyaman dengan lingkungannya yang baru. Tiap hari sepulang sekolah, Nanda pasti selalu keluar untuk main ataupun sekitar jajan dengan teman-teman barunya. Sampai suatu hari, Nanda dan teman-temannya bermain-main di sebelah kiri rumahnya yang merupakan tepi hutan. Mereka main petak umpet dan lain-lain, yang kemudian saat dia lari-larian, Nanda tiba-tiba jatuh karena tersandung semacam gundukan tanah. Jadi ada semacam gundukan tanah kecil yang di atasnya ada semacam papan kayu. Nanda yang saat itu menangis karena jatuh, akhirnya ditolong oleh salah seorang warga yang kebetulan lewat di sekitar situ dan diantar pulang. Sesampainya di rumah, warga ini kemudian bilang ke Nanda dan orang tuanya gitu, "Dek, kalau mau main-main jangan jauh-jauh ke sana. Itu sampai kamu tersandung kuburan kucingnya Pak Kuncoro. Hati-hati ya, lain kali." Esok harinya Nanda pun sekolah seperti biasa. Entah kenapa selama di sekolah Nanda tiba-tiba ingin sekali untuk melihat kuburan kucing yang kemarin membuatnya jatuh gitu. Keinginannya ini benar-benar kuat sampai-sampai Nanda sudah nggak lagi bisa memperhatikan sekitarnya. Sepulang sekolah, Nanda yang biasanya berganti baju dan makan siang saat itu hanya melemparkan tasnya dan langsung berlari menuju kuburan kucing itu, yang walau Nanda ini sempat kesulitan untuk mencari, akhirnya bisa juga dia temukan gitu. Nah, sesampainya di sana, Nanda ini hanya berputar-putar mengitari kuburan kucing itu. Nggak ada yang aneh dengan makam kecil itu. Hanya saja entah kenapa Nanda merasa sangat nyaman ketika berada di situ. Hal itu pun terus-menerus berlanjut bahkan sampai Nanda menjelang lulus SMA. Tidak ada hari tanpa ke sana. Orang tua Nanda yang dari awal merasa khawatir sampai merasa aneh dengan kebiasaan Nanda, pada akhirnya hanya memaklumi itu karena selama ini nggak ada akibat buruk pada Nanda gitu. Nanda juga selalu mencurahkan perasaannya di sana seperti sedang ngobrol lah dengan kuburan kucing itu, yang walau nggak ada yang menjawab, Nanda merasa tenang dan didengarkan di sana. Sampai akhirnya tibalah masa kelulusannya. Setelah lulus sekolah, Nanda memutuskan untuk langsung kerja saja demi membantu orang tuanya. Nah, setelah cukup lama mencari
pekerjaan. Akhirnya Nanda mendapat pekerjaan sebagai kasir di sebuah restoran di daerah kota yang mengharuskan Nanda untuk menginap atau ngekos di sana karena sangat jauh untuk pulang pergi setiap harinya gitu. Dengan hati senang, pagi itu Nanda pun berangkat ke kota sekitar sehabis subuh biar dia punya banyak waktu untuk istirahat sebelum memulai pekerjaannya gitu. Sekitar habis zuhur, Nanda akhirnya sampai di tempat kerjanya. Ternyata di sana disediakan mes. Ya, dia kemudian disuruh untuk istirahat dulu dan baru mulai bekerja esok harinya gitu. Dia pun langsung menata barang-barangnya dan beristirahat di kamar yang disediakan sampai akhirnya Nanda ketiduran. Tapi nggak berapa lama, sekitar jam 2, Nanda tiba-tiba terbangun, entah kenapa gitu. Dia bangun dan langsung cuci muka, kemudian kembali duduk di kamar. Nanda nggak bisa tenang saat itu, entah kenapa. Keinginannya ini tiba-tiba muncul untuk kembali ke kuburan kucing ini. Dan itu keinginannya sangat besar. Memang sebelumnya setiap pulang sekolah, di jam-jam segitu, Nanda pasti ke sana. Hari itu untuk pertama kalinya Nanda gak bisa ke sana, dan entah kenapa itu membuat Nanda benar-benar gelisah. Nanda pun menelpon ibunya untuk mengabari gitu, sekalian menghibur diri. Memang Nanda sempat lupa ketika sedang berbincang dengan ibunya, tapi begitu selesai, keinginan Nanda untuk ke kuburan kucing itu muncul lagi di hati Nanda gitu. Hari pun berlalu, sore perlahan sudah menjadi malam. Keinginan Nanda makin menyiksa dirinya karena semakin kuat gitu. Puncaknya, ketika menjelang jam 10 malam, Nanda sudah nggak bisa mengendalikan diri. Dia diam-diam mengemasi barangnya dan berangkat pulang malam itu juga. Nanda bahkan belum bekerja sama sekali. Kemudian Nanda dengan keadaan terburu-buru langsung menuju terminal untuk naik bus malam. Setelah mendapat bus, Nanda pun duduk dan bus mulai berangkat ya. Di sepanjang perjalanan, Nanda merasa aneh dengan dirinya sendiri. Kenapa dia benar-benar ingin ke kuburan kucing itu? Padahal nggak ada apa-apa di sana, nggak ada siapa-siapa juga. Malam itu karena lalu lintas lengang dan bus berjalan dengan cukup cepat, Nanda akhirnya sampai di desanya sekitar jam 2 malam. Lagi-lagi Nanda bersikap aneh. Sesampainya di sana, Nanda bukannya langsung masuk ke rumah, tapi justru menuju ke kuburan kucing itu. Setelah sampai, untuk sesaat Nanda benar-benar merasa tenang. Tapi kemudian tiba-tiba saja Nanda merasa bersalah sekaligus takut, seperti sedang ada yang memarahinya. Nanda bilang perasaan itu sama seperti saat dia dimarahi oleh ibunya. Karena capek, Nanda pun ketiduran dan paginya baru pulang ke rumahnya. Melihat kedatangan Nanda, orang tuanya pun terkejut kenapa Nanda tiba-tiba pulang, padahal baru juga kemarin dia berangkat. Saat itu Nanda beralasan takut karena karyawannya cowok semua, padahal tidak sama sekali. Orang tuanya pun memaklumi dan menyuruh Nanda untuk istirahat saat itu. Kejadian semacam ini berulang kali terjadi sama Nanda. Tiap dapat kerja pasti selalu seperti itu, sementara cukup susah untuk cari kerja yang dekat atau di desanya karena mayoritas penduduk hanya bertani atau beternak. Waktu terus berlalu, perlahan Nanda mulai kebingungan. Di satu sisi dia tidak ingin terus menjadi beban orang tua, di sisi lain dia tidak bisa jauh dari kuburan kucing itu. Perasaan itu terus menyiksa Nanda sampai perlahan sikap Nanda berubah. Dia mulai murung dan kadang uring-uringan tanpa alasan yang jelas. Orang tuanya makin hari makin khawatir, dan karena merasa ada yang salah dengan anaknya, orang tuanya pun akhirnya memanggil kakek Nanda yang ada di kota untuk melihat cucunya. Kakek Nanda ini bukan dukun ataupun orang pintar, tapi orang yang sangat taat beribadah. Orang tuanya berharap kakeknya bisa setidaknya menasihati Nanda, karena Nanda memang sangat patuh pada kakeknya ini gitu. Kakek Nanda pun datang. Ketika itu
Nanda seperti biasa sedang berada di kuburan kucing. Orang tua Nanda kemudian menceritakan apa yang Nanda alami dan perubahan Nanda yang makin hari semakin aneh. Awalnya kakek Nanda bilang mungkin karena udah besar, udah remaja menjelang dewasa, jadi perubahan sikap bisa-bisa saja terjadi gitu. Sampai akhirnya ketika Nanda pulang, Nanda terkejut dengan kedatangan kakeknya. Seperti biasa, dia pun menyapa kakeknya dengan senang hati. Begitu juga dengan kakek Nanda yang senang bertemu dengan cucu kesayangannya itu. Tapi sebenarnya ada hal aneh yang dialami mereka berdua. Saat Nanda mencium tangan kakeknya, entah kenapa tangan kakeknya ini terasa sangat panas. Begitu juga dengan kakek Nanda yang melihat cucunya entah kenapa terlihat sangat lemah dan ada perasaan. Nanda seperti minta pertolongan, entah perasaan itu datang dari mana, padahal Nanda terlihat ceria dan baik-baik saja. Sore menjelang malam, mereka pun makan bersama. Nanda yang biasanya suka manja ke kakeknya, kali itu justru sebaliknya. Nanda ingin sekali dekat dengan kakeknya, tapi entah kenapa Nanda merasa takut tanpa alasan yang jelas. Menjelang tidur, Nanda bertanya-tanya, kenapa dirinya seperti itu? Kenapa dia merasa ketakutan? Padahal itu kakeknya sendiri yang selama ini sangat dia sayangi gitu. Dan hal mengerikan akhirnya dimulai dari malam itu. Berawal dari kakek Nanda yang sedang sholat malam. Saat sholat, kakek Nanda mendengar banyak sekali suara teriakan yang entah datang dari mana. Suara itu terdengar sangat menakutkan dan sekaligus menyedihkan. Selesai sholat malam, dengan batin bertanya-tanya, kakek Nanda pun pergi tidur. Dan pada saat tidur, kakek Nanda ini bermimpi. Di seluruh bagian dari rumah Nanda dipenuhi dengan berbagai wujud makhluk gaib yang semuanya terlihat seakan-akan menjaga dan terus memperhatikan kamar Nanda. Sosok-sosok ini kemudian dengan tiba-tiba berdatangan seperti mau menyerang kakek Nanda, yang akhirnya kembali membuat kakek Nanda ini terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya ketika kakek Nanda menceritakan apa yang dia alami ke orang tua Nanda, fakta baru terungkap. Ternyata apa yang dia alami oleh kakek Nanda sudah sangat sering dialami juga oleh orang tua Nanda. Terlebih lagi beberapa bulan terakhir ini jauh lebih sering. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pengakuan Nanda yang bilang sudah 1 minggu ini Nanda terus-menerus memimpikan hal yang sama. Setiap Nanda mau tidur, entah kenapa dia merasa sedang diawasi saat di kamarnya. Dan Nanda juga selalu bermimpi seolah-olah setiap dia tidur, ada sosok anak perempuan yang berdiri di samping tempat tidurnya dengan kondisi fisik yang benar-benar mengerikan. Sosok anak ini hanya diam memperhatikan Nanda, dan di tiap malam setelahnya, sosok anak kecil ini bertambah, tidak hanya satu. Puncaknya ketika hari ke-7, Nanda terbangun dengan ketakutan karena saat dia bangun sudah ada sosok pocong yang tidur di samping dia, yang dalam sekejap tiba-tiba hilang. Tapi Nanda tahu pasti kalau dia melihat dengan jelas sosok pocong ini. Ketika Nanda menceritakan itu semua, orang tua dan kakek Nanda benar-benar terkejut dan memutuskan untuk memanggil orang pintar. Tapi karena di sekitar situ tidak ada orang pintar, mereka akhirnya memutuskan untuk mengadakan selamatan agar semua yang mengganggu mereka bisa pergi, terutama yang mengganggu Nanda gitu. Selesai selamatan, ternyata hal yang lebih buruk justru terjadi. Malam selesai dilaksanakannya selamatan itu, Nanda tiba-tiba bermimpi kalau kamarnya dipenuhi dengan sosok-sosok gaib yang terlihat sangat marah, yang kemudian Nanda diseret oleh sosok-sosok ini, entah mau dibawa kemana. Nanda saat itu hanya menangis dan teriak-teriak ketakutan. Saat itulah baru Nanda menyadari kalau dia ternyata dibawa ke arah kuburan kucing, tempatnya berdiam setiap hari. Sesampainya di sana, Nanda dikejutkan dengan munculnya sosok anak perempuan dari dalam kuburan kucing itu. Sosok ini perlahan mendekati Nanda dan perlahan mulai mencekik leher Nanda. Nanda pun berontak dan ketakutan, dan di saat itulah Nanda terbangun.
Begitu Nanda terbangun, Nanda baru menyadari kalau ternyata dia sudah berada di dekat kuburan kucing itu. Nanda benar-benar kaget dan ketakutan. Dia pun berlari pulang sambil terus menangis karena ketakutan. Sesampainya di rumah, Nanda segera menceritakan apa yang dia alami pada orang tuanya. Dari situlah mereka mulai curiga dengan kuburan kucing itu. Esok paginya, diam-diam ayah Nanda pergi ke kuburan kucing itu untuk melihat ada apa di situ. Tapi begitu ayah Nanda sampai, dia sama sekali tidak menemukan apapun. Sudah hampir 2 jam ayah Nanda memeriksa tapi tidak bisa menemukan apapun di situ. Ayah Nanda pun bersiap untuk pulang, sampai matanya tertuju pada salah satu sudut di belakang kuburan kucing itu. Antara yakin dan gak yakin, ayah Nanda seperti melihat beberapa helai rambut yang membuat dia bertanya-tanya, ini rambut siapa gitu. Ayah Nanda mulai mengeruk tanah di sekitar rambut itu. Perlahan semakin banyak helaian rambut yang terlihat seperti keluar dari dalam tanah. Ayah Nanda mulai curiga dan memutuskan untuk memanggil beberapa warga untuk melihat itu. Singkat cerita, beberapa warga yang sudah berkumpul di situ juga curiga dan memutuskan untuk menggali kuburan itu. Sampai tiba-tiba salah satu warga berteriak karena menemukan tengkorak manusia di ujung rambut itu. Gemparlah saat itu satu desa dengan penemuan itu. Pihak polisi pun dipanggil untuk mulai menyelidiki area di sekitar kuburan kucing itu. Fakta-fakta baru mulai ditemukan. Ternyata tidak hanya tengkorak manusia yang ada di situ, melainkan tersebar juga nggak jauh dari area situ beberapa pasang pakaian yang juga ditemukan. Yang salah satunya ternyata ada sebuah kartu pelajar yang terselip di salah satu kantong pakaian itu. Dari kartu itu diketahui salah satu yang ditemukan di situ bernama Muna, gadis yang tiba-tiba hilang saat sedang bersekolah beberapa tahun yang lalu. Berita ini makin besar dan gempar di mana-mana. Penyelidikan terus berlanjut dan singkat cerita terungkaplah kejahatan yang dilakukan oleh Pak Kuncoro yang merupakan orang yang dituakan di desa tersebut. Pak Kuncoro mengaku telah menculik beberapa gadis muda yang kemudian dia perkosa dan dia bunuh. Mayatnya dia kuburkan di area kuburan kucing itu. Dan demi menutupi kejahatannya, Pak Kuncoro dengan sengaja seolah-olah berpura-pura menabrak kucing liar, dan dengan sengaja juga dia kuburkan ramai-ramai dengan warga sekitar di area situ, yang membuat warga enggan untuk dekat-dekat dengan area situ karena mereka masih sangat percaya kalau menabrak atau tidak sengaja membunuh kucing akan membawa kesialan jika dekat-dekat dengan area tersebut. Mendengar semua kejadian itu, Nanda seketika bergidik sendiri karena baru menyadari selama ini dia telah bermain-main dengan korban-korban pembunuhan. Semenjak saat itu, Nanda akhirnya sudah kembali normal dan tidak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Keinginannya untuk ke kuburan kucing seketika lenyap dari pikirannya dan berganti rasa takut untuk ke situ lagi. Dan Nanda akhirnya juga bisa bekerja dengan tenang tanpa bayang-bayang kuburan kucing itu lagi. Semoga apa yang dialami oleh Nanda bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sepintar apapun kita menyembunyikan kejahatan, Tuhan akan selalu memberi jalan untuk mengungkap kejahatan itu dengan cara apapun. Semoga Nanda tidak mengalami kejadian semacam itu lagi ya. Makasih udah mendengar kisah ini sampai habis dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Salam Sukmo, salam Rahayu.